Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa rahmah wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi asma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Hasbiyallah 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 wallahu akbar. Kepada semua hadirin, semua anggota Lintang Asta yang saya cintai, saya sayangi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 31 Desember tahun 2025, saya Daerah Muhammad Burhan, Ketua Lintang Asta, akan menyampaikan kesan pesan kepada khususnya semua anggota Lintang Asta di penghujung akhir tahun 2025 masa ini. Yang pertama kali saya mengucapkan syukur secara mendalam, syukur terima kasih kepada Allah Ta'ala atas segala karunia nikmatnya, baik nikmat yang sifatnya lahir, rezeki yang kita makan, ilmu pengetahuan, kemudian kesehatan, kebahagiaan yang telah dikaruniai kepada kita semuanya, maupun secara batin, ketenangan, ketenteraman, kerukunan kita semuanya, serta yang paling penting kita beriman, berislam, serta kita ihsan menjalankan segala berusaha, tidak maksimal tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha melakukan segala syariat yang Gusti Kanjeng Muhammad SAW tuntunkan, yang tentunya itu atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, secara pribadi saya sebagai Burhan dan saya secara organisasi sebagai Ketua Lintang Asta dan Mayor Laboratoris, saya mengucapkan yang pertama kali mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan saya, baik yang sengaja maupun tidak, ataupun kehilafan ataupun ketidakpantasan yang seharusnya tidak saya lakukan kepada Bapak Ibu semuanya dalam 1 tahun di 2025. Semoga dengan Bapak Ibu semuanya memaafkan saya, Allah SWT membukakan pintu rahmat kepada saya yang tentunya untuk kebaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya memaafkan saya enggak Bapak Ibu semuanya? Ya, demikian, terima kasih. Sehingga semoga kita di penghujung tahun ini kita di titik 0. Jadi saya secara muamalah enggak punya salah sama Bapak Ibu semuanya, karena Bapak Ibu semuanya sudah meridhoi kesalahan saya. Demikian juga seandainya Bapak Ibu semuanya tanpa sengaja maupun bersengaja salah pada saya, bagi yang nampak maupun tidak nampak, insya Allah lahir batin saya memaafkan Bapak Ibu semuanya, karena saya menganggap saya sebagai orang tua, Bapak Ibu semuanya sebagai anak-anak saya dalam tanda petik seperti itu. Yang berikutnya saya mengucapkan terima kasih yang pertama kali kepada bidang keagamaan. Yang nomor 1 itu bidang keagamaan. Bidang keagamaan terdiri kepada Dewan Kemakmuran Masjid, yaitu kepada Bapak Muhammad Ahsanul Mutakin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ahsan, selama 1 tahun lebih, ya kurang lebih 2 tahun lebih, Pak Ahsan memimpin semua kegiatan keagamaan di Masjid Agung Lintang Asta ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik, baik di bidang pendidikan madrasah, kemudian ngaji orang-orang sepuh syarat rutin, kemudian berjalannya keistiqomahan sholat berjamaah kita semuanya selalu terjaga, khususnya hampir semua 5 waktu lah. Alhamdulillah Masjid Agung Lintang Asta termasuk makmur. Kemudian secara kesejahteraan masjid untuk lingkungan kita alhamdulillah juga cukup makmur. Bagaimana? Alhamdulillah kotak amal yang ada seadanya ya. Alhamdulillah kami kepengurusan DKM ini sama sekali tidak pernah hampir memanfaatkan untuk kepentingan masjid. Jadi rata-rata hanya untuk kepentingan sosial. Jadi mohon maaf,
urusan perihal infrastruktur, pembangunan apapun sama sekali. Pahitnya mohon maaf beli lampu aja alhamdulillah tidak. Jadi alhamdulillah uang yang dari umat itu kita kembalikan lagi kepada umat. Termasuk listrik apapun alhamdulillah itu dari Lintang Asta, tidak dari uang umat kota amal. Jadi kota amal yang ada semua alhamdulillah Pak Hasan gitu ya. Semuanya tidak ada yang masuk ke kebutuhan infrastruktur masjid, tidak ada. Jadi semuanya alhamdulillah kembali kepada umat kembali. Ini semoga selamanya sampai nanti saya tidak ada, sampai nanti kiamat Masjid Agung tadi selalu makmur, terjaga kehormatannya dengan manajemen yang baik, niatan yang baik, yang tentunya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bidang kedua adalah bidang keagamaan, bidang sholawatan. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya, biarpun beliau sudah keluar, Bapak Asep Hermawan yang pernah katakanlah di awal memimpin sholawatan yang nyatanya alhamdulillah sampai hari ini masih istiqomah berjalan. Artinya segala amal Bapak Asep Hermawan sudah menjadi penolong bagi dia sehingga Allah memberikan sebuah kebaikan bagi pribadi dan keluarganya. Dan pada hari ini kurang lebih hampir 2 tahun Bu Ismiati ya, saya secara tulus hati mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ismiati bersama krunya, yaitu satu Bapak Adeng Hermansyah, Pak Adeng ya, terima kasih banyak Pak Adeng ya telah katakanlah membuat aransemen yang baik. Dan kepada Bapak Mulyadi terima kasih banyak telah dengan sabar, dengan tekun semuanya Pak Adeng, Pak Mulyadi, Bu Iis membuat aransemen sholawatan sehingga alhamdulillah insya Allah menjadi amal jariah bagi khususnya Sholawatan dan kita semuanya. Kemudian terkhusus kepada istri saya Ibu Haji Hera, terima kasih banyak sudah dengan secara totalitas penuh hati, baik secara pemikiran, secara perjuangan fisik, kemudian khususnya materi ya, yang tentunya mohon maaf tidak kecil. Bisa materi, bukan memamerkan amal ya. Jadi artinya sholawatan itu kurang lebih dalam artian operasionalnya ya belum yang harian ya. Artinya itu tidak sedikit. Jadi artinya tidak akan cukup 3 juta itu dalam 1 bulan. Kemudian dalam acara event, contohnya mohon maaf kalau zaman dulu kita sering dimanfaatkan sama orang yang ngundang ya. Jadi artinya udah ngundang padahal makanya harus saya peka. Udah ngundang malah minta sumbangan ke kita, ngasih minum tidak, tapi tidak apa-apa, itu zaman jadiah kita. Contoh kalau dulu ada event diundang orang, kita paling tidak keluar sedikitnya 1 sampai 1,5 juta, bukan dapat uang, tapi nggak apa-apa wong, itu artinya memang saya niatkan sholawatan ini adalah media syiar dakwah kita. Kemudian kalau event-event peringatan Maulid Isra Mi'raj itu insya Allah nggak akan cukup 50 juta, tapi itu nilai yang kecil dibandingkan dengan nikmatnya Allah Ta'ala yang telah diberikan pada kami dan kita semuanya. Jadi artinya itu pantas kita syukuri, dan semoga Gusti Allah terus memberikan kekuatan khususnya kepada Bu Haji Hera untuk beristiqomah. Paling penting itu keistiqomahan hati. Kenapa? Jalannya segala sesuatu itu bersama dari mana? Dari sini sama sini, dari hati sama pikiran. Karena kita punya kemampuan materi pun kalau hati sama pikiran kita tidak ditolong Gusti Allah untuk berbuat tidak bisa Bapak Ibu semuanya. Tapi demikian juga tidak punya uang pun, tetapi kalau hati sama pikiran kita itu kuat untuk terus konsisten berbuat baik, kita akan berusaha untuk mencari uang untuk memenuhi itu hal apapun. Itu mohon maaf, itu saya melakukan. Ini bukan sentimental ya. Saya sering dan nantian contoh mohon maaf lah. Ini bukan sentimental, tapi akan menjadi apa yang saya sampaikan menjadi sebuah sejarah, menjadi cerita, menjadi teladan bagi Bapak Ibu semuanya, khususnya bagi anak turun saya. Saya real artinya kan memang di usaha di belakang ini agak sepi, tapi bahwa Isra Mi'raj peringatan Isra Mi'raj 1447 Hijriah 2025 ini harus terus berjalan. Saya tanya Bu Haji Hera sama Pak Hasan, saksinya ya Pak Hasan ya. Saya artinya kan biarpun sebenarnya saya salah menangkap. Jadi keberatan Bapak Ibu Siti Aisyah, Ibu Ismiati, Bu Haji Hera itu kan bukan masalah finansial ya enggak. Pikiran saya kan takutnya keberatan di masalah keuangan. Saya malah langsung mohon maaf Bapak Ibu semuanya, artinya uang seadanya saya, ya maaf jujur aja saya artinya kalau di Isra Mi'raj kemarin saya jual Pajero, itu real, biar jadi sejarah. Jual Pajero merah itu Bapak Ibu tahu. Kemudian di Muludan ini saya memang jujur artinya istilahnya
Ini bukan sentimental ya, bukan. Saya ngambil di bank, langsung tak kasihkan 50 juta. Itu saya real Bapak Ibu semuanya. Itu jadi saya artinya sholawat ini saya benar-benar totalitas. Nah, makanya mohon maaf, ini bukan apa ya. Jadi artinya saya itu butuh Bapak Ibu semuanya hanya butuh katakanlah dukungan. Nah, apa bedanya dukungan support? Kalau dukung itu ya hati jiwa kita itu katakanlah apa yang pemimpin lakukan itu kita benar-benar ikhlas untuk ikut melakukan. Apa kalau support? Di atasnya dukungan. Kalau support itu seperti contoh Bu Hera gitu. Support, bagaimana? Ya mendukung, ikut nyanyi harus bisa. Tapi yang mensupport, ini ada uang, itu support gitu. Tapi minimal Bapak Ibu saya insya Allah butuhnya dukungan dari hati yang paling dalam dengan keikhlasan, mendukung gitu. Insya Allah support, insya Allah dari Gusti Allah lah gitu ya. Jadi support itu. Jadi support itu sampai totalitas gitu. Seperti itu. Jadi dan itu nyata Bu. Jadi ini sedikit saya kisahkan lah. Saya anggap ini keluarga besar ya. Tapi itu sebuah nilai-nilai bahwa perjuangan itu memang pasti membutuhkan pengorbanan. Sedikit saya cerita kisah tentang katakanlah bagaimana saya menghidupkan kegiatan agama. Di tahun 2023 kalau saya 24 Mas habis saya naik haji. Saya mah jujur itu tidak punya uang. Tapi kan harus korban, harus korban apa itu? Itu korban, harus korban sapi kan. Artinya kok saya mengharuskan kenapa? Karena selama setahun saya mah dikasih kaya Gusti Allah. Hanya pas saat hari korban, menjelang korban saya tidak punya uang. Tapi kan itu kejujuran saya harus mengakui. Masa tidak punya uang satu bulan, punya uang setahun, yang diingat 1 bulan itu salah. Yang saya ingat adalah setahunnya Gusti Allah telah memberikan segitu banyak. Nah, itu Pak Ajib, ada Pak Ajib ya? Mana Pak Ajib ya? Itu saya itu punya mobil TAF GT itu kan mobil kesenangan, dan saya membangunnya itu ada saksinya Pak Dadan lebih dari 3 tahun bangun mobil. Artinya karena nilai hobi, nilai senang itu kan tidak ternilai dengan materi. Jadi kalau dihitung habisnya 100 juta ada, belinya aja dari Bali gitu. Ya, saya bangun baru pas bagus-bagusnya mobil itu enak-enaknya dipakai. Nah, 3 tahun dibangun, kemudian dua minggu dipakai. Tapi pada hari itu saya menjelang korban, tidak megang uang. Nah, sebenarnya nggak perlu saya cerita, Bapak Ibu pasti juga melihat sebenarnya ya. Langsung mobil TAF itu alhamdulillah saya jual, laku 100, ditawar sama saya jual 115 juta. Tapi kalau modalnya ada sekitar 170 juta. Nah, kemudian setelah itu teman saya ini yang nolong itu saya jujur Pak Lan, bukan nolong yang suka itu yang beli teman itu malah orang Kristen itu, orang Kristen Pak Anto itu. Jadi kebetulan dia lagi kaya, kemudian dia butuh hobi karena mobil TAF itu mobil langka, semua orang punya selera hobi gitu, akhirnya dibeli. Dia beli, udah Pak boleh nggak 105, udah nggak apa-apa. Saya udah bersyukur sekali, artinya Gus Dur menolong saya lewat tangannya Pak Anto yang orang Kristen tadi. Tapi alhamdulillah saya bersyukur. Akhirnya tak kasih uang aja yang ngikutin dia semuanya karena bersyukur saya. Jadi artinya apa? Saya mencintai segala sesuatu itu ya manusiawi karena saya manusia senang mobil. Tapi ketika memang harus ada saatnya saya istilahnya dimintai Gusti Allah untuk katakanlah bertakwa, dibutuhkan pengorbanan, insya Allah saya berusaha. Kalau maksimal tidak, tapi saya berusaha untuk memenuhi. Jadi itu ini mas saya kisah-kisah seperti ini bukan katakanlah saya mendramatisir sentimental, ini sudah berlalu. Kalau saya itu terjadi saya cerita Bapak Ibu semuanya, mohon maaf seperti orang minta belas kasihan, enggak. Ini sudah berlalu sekitar 2 tahun yang silam. Nah itu menjadi kisah, artinya sebetulnya Bapak Ibu semuanya. Jadi artinya motif saya apa? Motif saya adalah ke Bapak Ibu semuanya, enggak saya pungkiri. Maka mari dukunglah saya untuk katakanlah kita membangun kebaikan. Karena saya itu mensupportnya secara totalitas. Makanya kan kalau nggak salah tahun 2023 biarpun ada urunan, saya nyembelih kalau nggak salah itu sekitar sapi 2 ekor. Itu kurang lebih dari jual mobil TAF. Itu real Bapak Ibu semuanya. Jadi ya, makanya saya terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah mendukung semua kegiatan keagamaan di Lintang Asta.
baik yang sifatnya katakanlah istilahnya ibadah wajib, sholat 5 waktu, ngaji itu wajib, ngaji itu bukan perbuatan, bukan sunnah Bapak Ibu semua, jangan dikira. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki, muslimin wa muslimat itu artinya baik perempuan laki-laki muslim Islam maupun laki-laki maupun Islam perempuan. Dari mana? Dari ayunan. Dari semenjak kita diayun di buayan ibu kita disusuin sampai liang lahat. Apa buktinya? Tak kasih tahu buktinya. Buktinya apa? Bayi itu baru lahir sudah tahu tempatnya teteknya ibunya. Itu dia belajar. Makanya Iqra, bacalah Gusti Allah. Makanya Allamal insana ma lam ya'lam, Gusti Allah mengajarkan ilmu kepada siapapun itu. Langsung bayi sudah diajarin. Contoh itu kalau yang di peternakan. Beberapa manusia dikasih akal. Itu yang namanya apa itu? Cempe tahu ya? Cempe itu anak kambing gitu. Itu kalau lahir itu ibunya nggak usah disuruh, itu bawa anaknya, nggak punya akal kan? Itu adalah anaknya. Apa yang ibunya lakukan? Ini sekalian kuliah, dijilatin ya, dijilatin. Nanti kan air ketuban, nah itu jilatin sama ibunya. Nah, sudah kering dan apa? Mentah satu sisi ibunya itu makan cairan ketuban itu menjadi energi bagi ibunya. Ini ilmu ini yang suka praktek. Kemudian kedua apa? Mentransfer rasa hangat dari lidah. Ini kan panas ini. Ke kambing. Itu kan dingin sekali saat lahir itu. Lah, setelah itu, saya dokter hewan tahu itu ya. Setelah itu pasti berdiri. Sampai itu pasti akan berdiri. Setelah berdiri bagaimana? Setelah berdiri dia itu tidak tahu bahwa kan kalau logikanya siapa yang ngajarin kalau bukan Gusti Allah. Dia tiba-tiba mulutnya cari puting susu ibunya. Awalnya di depan karena saya makan praktek mengalami. Jadi dia awalnya di depan. Kan padahal masih buta kan itu, bukan buta, belum bisa melihat. Jadi kambing domba itu saat lahir belum bisa melihat, dia nyari gitu. Nyari pertama kali nyusup di dada, nggak ketemu ke belakang, ketemu langsung. Kok kenapa bisa nyedot? Kok tahu bahwa itu adalah tempatnya makanan? Itulah yang namanya apa? Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu memberikan Ar-Rahman, kasih sayang kepada semua makhluknya di muka bumi ini, baik manusia yang Islam tidak Islam, ibadah nggak ibadah dikasih Ar-Rahman. Kemudian baik hewan binatang, makanya sampai binatang melata pun yang tidak nampak maka aku jamin rezekinya selama belum aku ambilnya nyawanya. Maka nggak usah khawatir Bapak Ibu semuanya. Selama orang itu katakanlah istilahnya masih hidup, itu pasti dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mohon maaf, kalau orang mau meninggal itu pasti ada tandanya. Contoh kalau di rumah sakit, menurut dokter ini hanya kurang satu obat misalnya. Contohnya, betul obat itu kosong aja, benar nggak? Nah, kalau nggak di rumah sakit, dikasih air teh, air minum manis, dilepeh, ya nggak? Itu nyata. Kejadian orang mau mati itu seperti itu. Nah, itulah namanya Ar-Rahmannya Allah SWT. Ini sedikit melebar karena saya perlu menyampaikan sebuah nilai. Jadi itu contohnya. Dalam kenapa? Tujuan kita biar berbesar hati. Apa kita manusia yang dikaruniai akal, pikiran, wajah cantik, ganteng, kaki normal, tangan dua, tidak pincang dan sebagainya. Itu berarti Gusti Allah itu memberikan potensi yang luar biasa. Karena itu aja, saya itu domba aja. Saya tanya Pak Daniel yang saya melahirkan, Pak Opek ya. Jadi domba itu dia langsung, kok bisa langsung nyusul. Itu saya awal-awal zaman kuliah itu saya kadang sampai bingung. Nah, makanya semakin kita berilmu akan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertafakur terhadap berapa keagungan kenikmatan Allah kepada semua makhluknya. Jadi kurang lebih itu. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada bidang umum dulu. Jadi bidang umum itu ada yang paling nomor satu apa? Jujur aja kalau secara kebutuhan biologis itu makan, ya enggak? Saya terima kasih kepada Mak Caci. Terima kasih Mak Caci, udah dengan sabar memasak, kadang mohon maaf menyingkirkan piring aja tidak mau. Kadang-kadang buang makan aja depan kan. Itu Mak Caci dengan sabar.
Yang makan tinggal makan, buang sembarangan, piring nggak mau cuci ya, Mak Caci dengan sabar ikhlas. Moga-moga jadi amal jariah Mak Caci. Nah, makanya nanti mohon maaf, ya mohon istilah dibantu Mak Caci. Kita tinggal makan, apa salahnya piring kita cuci sendiri seperti itu. Jadi jangan punya pola pikir begini. Wah itu kan memang dia digaji untuk itu, untuk mencuci piring. Jangan, ya enggak. Kita punya pola pikirnya, saya itu makan tinggal makan. Yang masak Mak Caci, saya pengen bantu Mak Caci. Harus ada pola pikir begitu. Nah, kemudian yang berikutnya bidang umum yang lain, Pak Dudi, alhamdulillah, Pak Aman dan sebagainya. Kemudian Pak Haji Aib, terima kasih banyak. Kemudian yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan bersatu. Yang berikutnya bidang pembangunan kepada Pak Cahyana, Pak Aib ya. Saya sebagai yang lebih muda Pak Aib, mohon maaf lahir batin Pak Mia, kadang banyak salahnya, kadang-kadang saya keras dan sebagainya, tapi insya Allah kalau hati saya malah lahir batin Pak Aib, tidak ada niat jelek atau kejahatan apa, tidak ada insya Allah, hanya karena prosedur pekerjaan saja. Tapi saya lahir batin menyayangi Pak Aib, Mang Mail dan semuanya tim pembangunan. Saya doakan selalu sehat Pak Aib, panjang umur, ibadah, insya Allah nanti husnul khotimah semuanya. Itu bidang pembangunan. Kemudian yang berikutnya adalah bidang mayor. Jadi mayor ini hanya bagian daripada lintang asta. Lintang asta ini bagian daripada kehidupan yang Allah ciptakan. Jadi mayor ini adalah bidang ekonomi. Jadi artinya tidak bisa kita pungkiri kontribusi mayor ini terhadap apa? Terhadap kehidupan secara lain, baik ekonomi, sosial, agama, ini sangat menunjang. Syariatnya dari mayor, hakikatnya Gusti Allah yang memberi. Jadi makanya mayor ini ya harus kita jaga sebaik mungkin, punya kita semua. Karena kelangsungan kehidupan, semua kegiatan dan kehidupan kita semua lahiriahnya tertunjang, atau istilahnya pondasinya adalah mayor obat hewan. Nah, ya. Tapi mayor ini juga artinya secara hakikat ini dapat keberkahan dari mana? Jadi kegiatan tersebut karena sholawatan, karena kita selalu sholat berjamaah, ngaji, akhirnya obat-obat mayor ini alhamdulillah selalu manjur. Benar nggak Bu Isnya? Benar nggak? Hampir tidak ada yang komplain. Karena kan tadi malam semalaman saya diskusi sama anak saya. Anak saya Muhammad Bagusin ini kan sarjana baru ya. Usaha baru kurang lebih 4 bulan belum full dan tidak main-main masuk ke divisi kuda. Saya sendiri nggak pernah jualan obat kuda. Ini bagus, ini termasuk orang nekat kan, masuk ke kuda belum pernah tahu, tidak ada yang membimbing. Tapi alhamdulillah berkat saya lahirnya bekerja dengan ilmu pengetahuan, dengan kejujuran. Bapak Ibu semuanya mengerjakan obat itu dengan sepenuh hati. Alhamdulillah bagus itu merasakan mengapresiasi kepada saya dan Bapak semuanya puas dengan produk mayor. Hampir tidak ada satu pun yang komplain. Semuanya merasa puas. Jadi ada kisah itu. Ada kuda di Tasikmalaya. Bagus itu bayangkan. Di Jogja sampai Tasik saya mana-mana. Itu untuk mensemangati Bapak Ibu semuanya yang sudah senior. Dia masih muda, dia nggak tahu Tasik. Dia ke Tasik itu. Jadi ada kuda itu yang punya sampai frustasi, sudah hampir lebih 3 tahun dipelihara, bulunya kusam, terus kemudian boro-boro juara jauh. Jadi masuk kualifikasi untuk dilombakan saja tidak masuk. Nah, akhirnya orang kaya kan, orang kuda itu orang kaya. Saya aja belum punya kuda kan. Nah, itu. Jadi itu pertama kali ditolak. Akhirnya bagus karena prihatin dengan kudanya yang itu, udah Pak dikasih sampel saja, dikasih sampel, akhirnya alhasil 2 bulan produknya ini Bu, produknya itu yang untuk otot apa namanya itu, kalau yang misalnya pik muscle, pik itu puncak, muscle itu otot, jadi otot puncak. Nah, sama yang biogym itu apa namanya? Biostin, nah, namanya Biostin. Nah, itu kuda itu akhirnya jadi juara 2, masuk akal nggak? Berarti dulu masuk kualifikasi nggak? Ini juara 2. Nah ketika juara 2 akhirnya karena dulu menurut Bagus itu nggak prospek, akhirnya lost kontak. Orang itu dulu meremehkan Bagus, jadi nomor HP Bagus nggak disimpan, kartu nama dibuang mungkin ya.
Akhirnya dia bingung nyari bagus. Akhirnya dia beli ke toko Jogja, sampai ke Jogja. Belilah sampai 4,9 katanya ke Jogja. Lama-lama akhirnya anak kandangnya, untung bagusnya baik. Anak kandangnya ini punya nama Habib Bagus, dikontak. Habib Bagus dipanggil lah ke orang Tasik tersebut. Nah, akhirnya orang itu akhirnya saking anunya pengen kontak sama Bagus. Tanya Bu Haji Hidayat, pengen kontak setahun, udah takut kehilangan kuda itu. Enggak, Pak, ini ada terus. Mau kontrak pemakan kudanya selama 1 tahun, kudanya sekitar 30 ekor, tapi yang dipakai cuma 8 ekor dipakai itu. Mau kontrak setahun, jadi biar nyetok. Akhirnya alhamdulillah ambil lagi ke Bagus, ya alhamdulillah. Totalnya kalau nggak salah 12 juta atau bagaimana. Jadi ya, itu artinya apa? Itu lahiriahnya memang kita harus bekerja. Saya harus dengan ilmu, dengan jujur, Bapak Ibu semuanya dengan sepenuh hati. Ya. Makanya kalau saya kan Bapak Ibu semuanya, jadi artinya kalau saya sebagai pemimpin punya hati atau jiwa itu mengeksploitasi, menjajah anak buah, ini pasti akan mengakibatkan kontak batin Bapak Ibu semua dengan saya. Sama, Bapak Ibu semua juga sama akan menjajah saya. Makanya kan saya insya Allah. Tapi itu pun dasarnya bukan karena katakanlah, wah biar obatnya bagus, enggak. Dasarnya bahwa kita saling menyayangi, mencintai itu karena memang itu fitrah yang Allah berikan kepada setiap manusia, bahwa hidup ini biar berjalan harus saling mencintai dan menyayangi setulus hati, entah hubungan suami istri, entah hubungan anak dengan orang bapak dengan ibu, entah hubungan pemimpin dengan anak buahnya, dasarnya dengan ketulusan dan kasih sayang. Kalau itu dibangun dengan seperti itu, bentuk marah pun marahnya karena kasih sayang. Tapi kalau hatinya kata mohon maaf, memang mohon maaf licik jahat, mau bentuknya lemah lembut apapun juga akan tertangkap dengan hati. Yang penting itu. Jadi itu saya tidak bisa sesempurna itu, tapi artinya hati saya terus saya ingatkan bahwa saya harus selalu menanamkan cinta kasih sayang di hati saya untuk kepada semua manusia, khususnya untuk anak buah saya, anak istri saya dan semuanya. Itu yang paling penting ditanamkan. Jadi lebih ke itu. Yang berikutnya adalah rasa terima kasih saya kepada bidang Mayer. Enggak bisa satu persatu ya. Mayer ada injeksi, kemudian ada mineral, ada gudang. Gudang ini enggak bisa sepelekan. Kalau gudang ini bunyinya ngambek gitu, enggak dilayani gitu. Apa enggak repot ke pelanggan di komplain. Jadi tapi alhamdulillah Bu ini memimpin dengan baik, semuanya terlayani dengan baik, akhirnya pelanggan menjadi puas. Obat bagus tapi kalau pelayanannya ini lamban, orang juga akhirnya kapok, jengkel kan. Makanya kan saya kemarin menyampaikan, yang jujur, obat ini ada, tidak. Bisa ngirim hari ini, tidak bisa ngirim. Biarpun dia kecewa, tapi kita jujur. Memang ada, contoh siapa? Teh Mimah ya. Teh Mimah ada obat, pesanan obat Testofet 200 vial, ya enggak? Tanya Teh Mimah. Saya itu menyadari bahwa itu nyari order itu tidak mudah. Ya, saya biarpun lagi di Jawa, saya monitoring sama siapa? Teleponnya lupa saya. Sama Teh Helena atau sama siapa ya? Jadi saya telepon. Jadi artinya saya monitoring. Kalau ternyata cuma ada 100 vial, ya saya tawarkan. Saya bisa bikin yang larut air. Tapi kalau nggak mau ya sudah apa adanya, daripada saya nipu ini katakanlah oil saya tulisin larut air juga dosa. Makanya saya suruh Teh Mimah, sampai ngaji Teh Mimah, ini ada yang stok lama, stok yang seperti biasa diambil 100 vial larut minyak oil. Tapi kalau mau nunggu yang sama masih belum tahu, Allahu a'lam. Tapi diusahakan. Tapi kalau mau 200 vial, tapi yang satunya larut air, dan insya Allah lebih bagus larut air sebenarnya. Itu silakan. Enggak, ya enggak apa-apa. Tapi kita yang penting jujur dengan keadaan, dengan kemampuan kita. Jadi jangan pernah apa istilahnya, memberikan sebuah janji-janji yang manis tapi akhirnya mengecewakan orang. Jadi terima kasih bagian gudang sampai bagian botol pun sama. Kenapa? Kalau Mak Akung sama siapa? Mak Tarianah itu katakanlah nyuci botolnya tidak dengan sepenuh hati, misalnya katakanlah masih banyak mengandung bakteri. Itu kotor, karena kotor pasti bakteri kan. Ini biokompleks rusak, muncul jamur. Nah, kemudian contoh nggak ada bakteri, ada bekas obat, contohnya rusak obat. Nah, itu artinya apa? Semua elemen yang ada di sini semuanya adalah berkontribusi terhadap keberlangsungan Mayer yang untuk kehidupan kita semuanya. Nah, bidang mineral, alhamdulillah bidang mineral ini juga alhamdulillah. Contoh saya jualan
produk Aminofit Grower ya. Dulu kalau pas Gusti Allah membukakan rezeki banyak itu. Saya kan seminggu itu bisa seton, kadang 2 ton Bu ya. Ya. Iya ya, Aminofit Grower itu ya. Nah, seton. Kemudian obat premix finisher itu contoh namanya katalis itu. 1 ton seperempat, 1,5 ton. Itu dia saya Bapak semuanya. Ya. Terus kemudian kenapa sekarang turun? Alhamdulillah bukan karena produk. Karena saya ke lapangan. Alhamdulillah produk tidak ada masalah saya. Justru ini real ya. Ini tak ceritakan biar berbesar hati. Saya juga perlu memberikan apresiasi, memuji kepada pikiran Mineral 1 sama Mineral 2. Jadi bisnis itu pasti ada sebuah pergeseran, ada kompetisi. Yang penting satu, sehat. Saya, tapi orang lain banyak yang tidak sehat. Nah, saya jujur aja di farm, salah satu farm di Subang itu, saya dulu kan kadang-kadang seminggu bisa 2 ton. Nah kemudian itu yang namanya itu istilahnya kompetitor digeser aja. Karena apa? Memang secara pendekatan, kalau saya nanyakan AABB, saya nggak bisa entertain. Entertain itu contoh, mohon maaf, orang lain itu kan suka bisa menyenangkan orang lain dengan kalau perlu tidak benar. Mohon maaf, saya di bisnis itu kotor Bapak Ibu semuanya, kalau orang lain. Saya nggak pernah mengajarkan kan, nyogok, itu rata-rata. Kemudian mohon maaf, bosnya diajak dugem dan sebagainya, itu real. Nah akhirnya Aminofit ini digeser lah. Nah, kemarin terakhir saya ke lapangan itu gagal produksi. Jadi ketika pakai punya kita Aminofit, namanya Aminofit Grower, mana Aminofit namanya ya. Nah, itu ADG itu kenaikan berat badan sehari sapi itu 1,7 kilo. Ada yang kasuistis 2,1, 2,2 per hari, bayangkan. Digeser robot saya ini menjadi berapa? 1,3 kilo. Rugi dia sini. Jadi 1,3 kilo. Marah-marah ngamuk aja. Pelanggan pada komplain. Nah, jadi tapi secara hakikat inilah pergeseran rezeki, kehidupan. Jadi makanya saya orangnya selalu tertawa saja. Kenapa? Yang penting tetap selalu ada. Karena jualan itulah hanyalah syariat kita dapat rezeki. Hakikatnya rezeki dari Gusti Allah yang memenuhi. Punya uang banyak kalau nggak kecukupan bisa. Punya uang pas-pasan kecukupan bisa. Hakikatnya dari Allah Taala. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya secara teknis produk kita hampir tidak ada masalah. Ketika saya akhirnya minta Maxifit, dia tambah bagus hasilnya. Digeser langsung anjlok produksi itu. Nah, tapi memang secara hakikat belum rezekinya. Tapi insya Allah ketika kita konsisten istiqomah juga akan bagus. Nah, makanya daripada itu ke Mineral 1, Mineral 2 saya terima kasih banyak. Artinya Bapak Ibu semuanya mengerjakan obat berarti dengan kejujuran dan kebenaran. Makanya contoh Bu Reni, Teh Sri itu kalau ada yang sesuatu yang ganjil, obat ini ganjil kan langsung lapor. Kenapa? Daripada salah. Itu harus seperti itu. Jadi alhamdulillah sistem yang ada di Mayer secara produksi ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Yang tentunya tetap harus butuh koordinasi. Makanya secara manajemen di produksi saya terima kasih kepada Bapak Hasan yang telah memanage dengan baik. Bukan untuk efisien itu bukan. Efisien itu tidak ada. Karena hukum ekonomi itu tidak ada. Mengeluarkan sedikit-sedikitnya menghasilkan sebanyak yang tidak ada, ya sebanding. Namanya bensin 1 liter contohnya yang menghasilkan kalau naik motor katakanlah 200 cc ya keluarnya 15 kilo. Jadi itu semuanya seiring. Jadi artinya yang penting itu tadi dengan manajemen yang baik, Pak Hasan sebagai orang pemimpin produksi memimpin, Bapak Ibu semuanya melakukan dengan kejujuran sesuai dengan rumus yang ada, sesuai dengan petunjuk yang ada, akhirnya menghasilkan yang baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah secara umum bidang keuangan. Bidang keuangan itu tidak main-main, Bapak-Ibu. Kenapa? Alhamdulillah insya Allah sampai hari ini saya berdiri belum pernah gaji terlambat, belum pernah insentif terlambat. Alhamdulillah dan Gusti Allah selalu memenuhi. Itu karena lahirnya dimanage sama Bu Haji Haira dengan manajemen yang baik. Jadi kalau kata Mama Bu Haira ini tidak jujur, ya hancur. Contoh mohon maaf suka sosialita bahasa sekarang gitu ya. Contoh katakanlah hari ini kumpulan di mall mana, hari ini kumpulan arisan apa, hancur Bu. Nah, tapi itu memang berangkatnya dari mana Bapak? Berangkatnya dari pemimpin dulu.
saya ini harus jujur bahwa saya dapat tagihan ini adalah uang untuk kehidupan, bukan uang untuk poya. Habibnya juga demikian, diberikan tanggung jawab, ini sepenuhnya uang dikelola oleh bagian keuangan Buah Jaira. Jujur, ini bawa uang. Alhamdulillah, makanya sampai ini kehormatan terhadap rekan bisnis saya, contoh supplier. Makanya tadi pagi saya nanya, bagaimana utang ke bahan baku? Alhamdulillah paling lama 1 bulan, karena emang dikasih tempo, bukan kita nggak bayar, tidak punya utang. Bagaimana pegawai hari ini? Alhamdulillah, insya Allah untuk akhir tahun ada. Ya ala kadarnya Bu ya. Jadi jangan dinilai, wah ini kenapa uang saya akhir tahun ini cuma kecil. Jangan, karena akhirnya mohon maaf, kan habis akhir tahun nanti ada apresiasi minimal di sholawatan. Setelah itu nanti mohon maaf, dalam waktu pendek puasa, dalam waktu pendek Idul Fitri, dalam waktu pendek ini, ya enggak? Ya artinya mohon maaf. Jadi yang penting kejujuran saya, memang saya punya kemampuan saya memberikan kasih sayang saya sedemikian, bukan saya ngiritan, enggak Bu, saya tidak ada. Kalau ada banyak ya dikasih banyak. Ya kalau memang adanya segitu, bukan ngomong sedikit ya. Ya kita secara proporsional, ya enggak. Jadi insya Allah dalam artian itu terima kasih banyak beda telah memanage semuanya. Insya Allah apresiasi akhir tahun ada, kemudian nanti untuk hadiah selatan ada, untuk tahun puasa dan sebagainya ada. Jadi itu saya mau terima kasih banyak kepada Buah Jaira yang telah menata keuangan dengan baik dan dengan jujur, sehingga Lintang Asta DMRI ini bisa berjalan dengan baik, yang tentunya semuanya atas petunjuk hidayah dari Allah SWT. Tanpa hidayah, tanpa petunjuk ini. Kemudian yang terakhir adalah bidang LSM ya. Ini juga nggak bisa main-main Bu, ini LSM ini. Contoh ada sini ada tokoh mantan LSM, yaitu Bapak Rahmat Difkan, ya enggak. Saya juga terima kasih banyak. Saya orangnya tegas Bu. Jalan rusak, ya enggak. Jalan umum itu kan kita berjuang bersama-sama Pak Rahmat ya. Dengan Pak Rahmat, dengan rekannya dan sebagainya, alhamdulillah jalan terrealisasi. Diakui atau tidak, nyata kita berjuang. Kemudian berikutnya alhamdulillah parkiran masjid, kan enggak untuk saya, kapan saya parkir di situ? Ya saya Pak Rahmat tolong pertanggungjawaban. Itu saya juga modal tanah-tanah saya. Kemudian ketika dipakai untuk proyek, saya juga beli berangkal 2 truk kalau nggak salah Pak JF ya. Saya beli berangkal. Setelah itu ya masih ini ya bersama aja, Pak Rahmat minta tolong diperjuangkan. Itu harus bagus lagi. Alhamdulillah parkir masjid bagus. Tapi kan itu tidak untuk saya, untuk umum. Yang paling beruntung adalah kecamatan, ya enggak perlu bayar parkir, enggak perlu apa, enggak perlu beli tanah. Mohon maaf, beli tanah berapa coba itu? Itu lebih dari 40 tombak. Kalau dikalikan 20 juta, sini 800 juta. Ya kalau saya mohon maaf mengharapkan itu kan matematika. Mengutin parkiran 5.000 rupiah. Sehari ada anggap aja 20 mobil, berapa? 100.000 ya. 100.000 ngasih jaga parkir 50.000. 30.000 atau 70.000, 50.000. 50.000 dikalikan setahun, kalikan sebulan, ketemu 1,5 juta. Ngitungnya harus cepet. 1,5 juta dikalikan 12 bulan, ketemu 1.800, ketemu 18 juta, ya enggak? 18 juta kalikan usia saya kurang lebih misalnya kata 100 tahun, ya enggak? 50 tahun lagi masih baru ketemu berapa? Ya enggak? Jadi belum ketemu 800 juta. Itu kalau seandainya dapat bayar semua itu, saya itu paling besar. Jadi apa? Intinya menjadi amal jariah kita semuanya. Jadi biarkan itu menjadi amal jariah, biarkan Allah SWT yang memberikan balasan kebaikan kepada kita semuanya. Jadi kita tidak mengharap balasan dari manusia. Kita rahmat ya. Semoga Pak Nasihat panjang umur. Nah, jadi demikian pesan kesan saya kepada Bapak Ibu sekalian di penghujung tahun 2025 Masehi ini 31 Desember 2025. Sekali lagi saya mengucapkan bersyukur alhamdulillahirrahmanirrahim kepada Allah Ta'ala dan segala nikmatnya, dan mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu semuanya, dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya, dan semoga Allah selalu menjaga ikatan
persaudaraan kita ini, kasih sayang kita ini dengan kebaikan, dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain, khususnya untuk semua anggota Lintas Asta. Allahumma inni as'aluka sabbit qulubana bil imani wal islami wal ihsan. Rabbighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Allahumma inni as'aluka al-huda wa taqwa wal afa wa ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.